Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat Al-Ahzab ayat 21. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia dan nikmatnya kita semua bisa berkumpul dan bermuajahah, yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini bisa menjadi ajang silaturahmi yang bermanfaat, maslahat fid dunya ilal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut-tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, kakak saya yang saya taati, serta teman-teman yang saya cintai, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Dewan juri sehat? Teman-teman sehat? Mudah-mudahan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita semua bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, bisa jadi kebaikan di mata manusia, dan bisa jadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa bertemu dengan bulan Rabiul Awal atau disebut bulan Maulid. Karena bulan Rabiul Awal identik dengan Maulid Nabi. Inilah tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dewan juri serta hadirin rahimakumullah, Maulid Nabi adalah peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan, peristiwa yang akan terkenang sampai akhir zaman, yaitu di mana dilahirkannya seorang sosok manusia, seorang tokoh umat Islam. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April 571 Hijriah. Beliau saat dilahirkan sudah yatim. Beliau ditinggalkan oleh ayahnya, yaitu Abdullah, pada usia 6 bulan saat dikandungan, dan pada usia 6 tahun beliau sudah ditinggalkan oleh ibunya. Tapi semuanya itu tidak menyurutkan semangat beliau untuk menegakkan kebenaran. Perjuangannya mampu memperbaiki keburukan akhlak, serta tekadnya mampu meluruskan seluruh umat. Hadirin rahimakumullah, jika kita teliti dan amati, Rasulullah SAW berhasil dalam bidang dakwahnya bukan karena pedangnya yang panjang atau wajahnya yang garang, tapi karena akhlaknya yang mulia. Satu kisah tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Dulu Rasulullah SAW selalu memberi makan orang yang buta. Orang yang buta itu tidak tahu siapa yang selalu memberi makannya, siapa yang mengurusnya.
orang buta itu selalu mengatakan kepada Nabi Muhammad majnun, Nabi Muhammad majnun, sedangkan dia tidak tahu siapa yang memberi makannya, siapa yang mengurusnya. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW pun wafat. Sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau mengamanatkan kepada sahabat yaitu Umar bin Khattab untuk mengurus si kakek orang buta itu. Tapi dia berpesan bahwa kalau dia menghina saya, jangan sampai kamu marah. Kata Umar, iya siap. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW pun wafat, dan orang buta itu diurus oleh Umar bin Khattab. Nah, setelah diurus oleh Umar bin Khattab, sedang memberi makan orang buta itu kembali memberikan perkataan yang tidak baik tentang Nabi Muhammad SAW. Karena Umar sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dia pun marah, dia tidak bisa menahan emosinya. Dia menyuapi orang buta itu dengan kasar. Lalu orang buta itu bertanya, siapa engkau? Ini tidak seperti biasa. Orangnya selalu menyuapi saya, orangnya lembut, tidak seperti ini. Saya adalah Umar, saya sahabat Rasulullah SAW. Pada saat itu orang buta itu pun bertanya, lalu siapa yang selalu memberi makan saya kemarin-kemarin? Umar menjawab, ia adalah Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu pun orang buta itu tidak bisa membendung air matanya. Orang buta itu menyesal, orang buta itu menangis karena dia telah menghina, mengejek Nabi Muhammad SAW. Dan di sana pula dia langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari cerita tersebut, dan mudah-mudahan kita bisa mencontohi Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam diri Rasulullah SAW ada suri teladan yang baik bagi kita, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kita, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan orang yang mempercayai adanya hari kiamat, serta orang yang berbanyak mengingat Allah dimanapun dan kapanpun dia berada. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa kita harus menjadikan Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kita, dan menjadikan Rasulullah SAW uswatun hasanah, khususnya satu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, dua, bagi orang yang mempercayai atau beriman kepada hari kiamat, dan yang ketiga, bagi orang yang selalu mengingat dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun dia berada. Inilah ciri-ciri dasar pengharapan orang-orang saleh yang tidak menjadikan dunia fana ini sebagai orientasi hidupnya. Baginya hanya Allah dan kehidupan yang abadi, kehidupan yang setelah kehidupan yang fana ini tujuan hidupnya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kriteria ayat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya itu yang bisa sampaikan. Bila Anda memberi taubat, jangan lupa memberi salam. Bila Anda ingin hidup terhormat, janganlah Anda berserta. Wa syukur bila mayana hatur
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.